Yang saya tahu kan Nathan Aco luar biasa dramanya kan, tengah malam disumpah sebagai warga negara Indonesia. Kita ini negara yang luar biasa sebenarnya untuk konteks sepak bola gitu. Kalau dulu kita mengekspor pemain ke Belanda gitu, ya kan. Contoh misalnya Rafael Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. Jadi Belanda pemain De Jong, banyak pemain-pemain Maluku yang kita ekspor jadi kemudian main Belanda. Sekarang terbalik, pemain dari Belanda yang kita datangkan, kita impor untuk jadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ini sudah sangat luar biasa menurut saya kan. Sudah total 12 pemain. Ya, dan kalau kemudian line up besok misal lawan Vietnam itu menarik sekali kalau 11 pemain di lapangan itu pemain keturunan semua gitu kan. Jadi kita ganti saja nama kita Hindia Belanda. Artinya ini perlu diinvestigasi. Ada beberapa orang yang kemudian sangat intens melakukan proses naturalisasi ini. Apakah ini bisnis atau ini pure keinginan pemain-pemain itu untuk menjadi warga negara Indonesia? Itu harus dibuktikan ya. Nah, itu ya. Harus dibuktikan dong. Kan nanti harus kita searching dulu apakah benar ini murni keinginan atau kemudian ada iming-iming atau ada biaya fee yang didapatkan dari pemain-pemain itu untuk pindah ke warga negaraan. Itu kan perlu dieksplor lebih dalam gitu. Sehingga kemudian yang beberapa pemain Indonesia tuh sebenarnya secara naluri mereka agak sedih juga gitu. Tapi mereka nggak berani ngungkapkan itu. Kenapa? Takut sama netizen. Gitu. Hai, balik lagi di konten podcast Ruang Ganti bersama gue Koko Montana, dan kali ini gue nggak sendiri nih, udah ada host utama yang akan memandu juga di acara ini, yaitu adalah Fulton Al-Fauzi. Halo. Kita nggak sabar nih coba ini nih, kita bakal kedatangan udah datang. Apa namanya? Seorang pengamat sepak bola kondang tanah air ya, yaitu adalah Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Kabar kok. Abang lu, abang dah. Iya. Abang. Panggilnya Abang ya? Bang Akmal panggilnya nih. Gimana puasa, lancar puasa? Kalau puasanya lancar gitu kan. Nah, cuma nggak tahu pahalanya apa lancar atau enggak kan. Semoga ya, Semoga semua yang puasa ya puasanya lancar, pahalanya lancar, ibadahnya lancar. Dan sampai ini ya, sampai dapat kemenangan di Idul Fitri nanti. Masih lama sih, Lebaran 28 hari lagi masih. nggak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti kita sampai ke hari kemenangan. Pastinya kita selain menanti hari kemenangan, kita juga menanti hari kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana kita akan bertarung di 2 pertandingan melawan Vietnam di tanggal 21 dan di tanggal 26. Ya. Kabar terbarunya nih, Bang Akmal nih, ini buat cross check aja. Ini mau langsung nih. Langsung lah. Dulu dong kita. Mau apa nih? Kenalin dulu, Bung Akmal ini kan jurnalis senior. Sekarang masih Bang? Apa? Masih sih, masih menulis. Kayaknya kalau jurnalis sampai tua ya kayaknya. Dulu gue baca di lapangan, tulisannya Bang Akmal tuh bernas. Ketika Bung Akmal tuh bernas dan apa ya? Bikin beberapa orang kupingnya panas. Sekarang di media sosial dengan Save Our Soccer ya Bang ya? Save Our Soccer. Masih lanjut. Masih lanjut. Save Our Soccer Bang? Masih terus lantang. Selama sepak bola Indonesia belum berada di rel yang sebenarnya, Save Our Soccer akan selalu ada terdepan. Masih belum di rel Bang? Belum, masih ini belok-belok lah. Emangnya sekarang sepak bola kita belum di relnya ya? Belum lah. Timnas saja juga belum di rel. Kalau timnas sudah di relnya kita udah juara lah. Udah punya trofi lah. Sekarang kan timnas senior kita belum pernah dapat trofi apapun gitu kan. Yang levelnya kecil lah, Piala Ciki yang kawan-kawan bilang itu kan, kita aja belum bisa dapat gitu kan. Kemudian mimpinya sekarang Piala Dunia. Mimpi boleh lah gitu. Tapi kan kita harus juga lihat situasi, kondisi sepak bola kita yang terkini. Apakah kita mampu untuk mewujudkan ambisi kita atau enggak? Apa yang harus dibenahi kan itu penting. Dan memberikan kritik kan, kritik itu setengah dari menyelesaikan masalah loh, setengahnya lagi harus kerja keras gitu kan. Jadi kita kritik, PSSI tugasnya kerja keras. Emang harusnya begitu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal situasi kondisi terkini ya, kita sedang menantikan apakah
apa memang udah ya? Beberapa pemain diaspora itu sudah mengambil sumpah kah? Harusnya hari ini ya, harusnya ya. Yang saya tahu kan Nathan Aco luar biasa dramanya kan, tengah malam disumpah sebagai warga negara Indonesia. Kita ini negara yang luar biasa sebenarnya untuk konteks sepak bola gitu. Kalau dulu kita mengekspor pemain ke Belanda gitu, ya kan. Contoh misalnya Rafael Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. Jadi Belanda pemain De Jong, banyak pemain-pemain Maluku yang kita ekspor jadi kemudian main Belanda. Sekarang terbalik, ya. Pemain dari Belanda yang kita datangkan, kita impor untuk jadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ini sudah sangat luar biasa menurut saya kan. Sudah total 12 pemain. Ya, dan kalau kemudian line up besok misal lawan Vietnam itu menarik sekali kalau 11 pemain di lapangan itu pemain keturunan semua gitu kan. Jadi kita ganti saja nama kita Hindia Belanda. Itu sama dengan yang ini ya, statement salah satu pemain Vietnam ya. Betul. Do Duman itu sebenarnya itu sindiran buat kita semua gitu kan. Artinya kita selain itu Saiwar itu juga sindiran buat kita bahwa mana pembinaan usia muda kita gitu kan. Kemudian mana kompetisi kita. Kok kita dengan mudahnya mengambil pemain-pemain yang dari luar, walaupun katanya half blood berdarah separuh Indonesia, tapi kita kan punya aturan gitu. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 kan semua itu jelas gitu kan. Kita nih misalnya saya berdarah keturunan, tapi kalau kemudian di usia 18 tahun saya sudah memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda misalnya atau warga negara asing, maka saya sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Itu bukan dalam konteksnya misalnya pemain sepak bola saja, untuk konteks kehidupan kewarganegaraan lain seperti itu juga, karena kita hanya menganut satu kewarganegaraan. Sebagai contoh biar jelas, Arkanda Tahar misalnya orang Padang, lahir di Padang, bapak ibunya orang Padang, tapi kemudian dia punya kewarganegaraan Amerika Serikat. Ketika mau diangkat jadi wakil menteri SDM, akhirnya tidak bisa berdasarkan undang-undang karena dia harus melepas satu status kewarganegaraannya di Amerika Serikat untuk kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia. Artinya apa? Nah, ini untuk konteks keturunan yang dinaturalisasi gitu. Namanya tetap naturalisasi karena dia sudah menjadi warga negara lain kan, untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Maka apakah paspornya dia yang lama itu diangkat? Nah, itu yang paling penting sekarang. Karena banyak juga pemain-pemain yang sebelumnya sudah dinaturalisasi tapi kembali ke negara mereka masing-masing gitu. Nah, ini kan pelanggaran undang-undang, ini harus tanggung jawab nih Komisi 3, Komisi 3 DPR, termasuk untuk kemudian mereview ulang apakah kemudian konteks pemberian status kewarganegaraan istimewa. Ini istimewa loh, gitu kan. Benar dilakukan karena menurut saya terlalu luar biasa, terlalu istimewa. Sebagai contoh misal Susi Susanti Alan Budi Kusuma ketika dia mempersembahkan medali emas Olimpiade pada 1992. Iya, 1992. Dia belum menjadi warga negara Indonesia, baru mendapatkan surat pernyataan sebagai warga negara Indonesia, belum menjadi warga negara Indonesia, tapi sudah memberikan prestasi luar biasa. Ini konteksnya untuk kepindahan warga negara secara jalur khusus ya. Artinya apa? Ini yang luar biasa di sepak bola kan, hanya untuk main di tim nasional Indonesia dengan sangat mudah untuk kemudian mendapatkan status kewarganegaraan gitu. Nah, pertanyaannya kalau jalur khusus apa yang sudah diberikan buat negara kan gitu kan. Nah, ini kan dalam konteks ini saya juga berharap Presiden juga melihat gitu kan, untuk konteks ini apakah kemudian pemain-pemain yang kita naturalisasi ini sudah memberikan kontribusi besar buat negara Indonesia, atau kalau mau ya pakai jalur biasa gitu, 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia dia menjadi warga negara Indonesia. Artinya kita perlu keadilan juga di sini gitu. Seperti ini ya, seperti Maklok ya. Ya, Maklok juga kan belum 4 tahun, belum 5 tahun belum 5 juga. tahun ya, tapi kemudian dipaksakan. Yang sebagai contoh yang sudah 5 tahun, sekarang kan banyak mantan pemain yang menikah dengan orang Indonesia, kemudian dia sudah lebih dari 15 tahun, misal Antonio Claudio, mantan pemain Persija, kemudian ya Esteban Vizcara, Javier Roca, kemudian ya banyak Esteban Busto dan lain sebagainya yang sudah tinggal 15 tahun di Indonesia. Susah untuk jadi warga negara Indonesia gitu kan. Ya, susah, padahal dia sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Nah, artinya ada perlakuan hukum yang berbeda, ada keistimewaan yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda, dan menurut saya hukum harus berada dalam jalur yang setegak-tegaknya, seadil-adilnya, dan tidak pandang siapa orang gitu. Kalau kemudian dia sudah memenuhi syarat, dia menjadi warga negara Indonesia,
ya dimudahkan juga gitu. Sama halnya dengan jalur yang sekarang, ketika dengan mudahnya menjadi warga negara Indonesia, saya melihat begini ya, sudah lebih dari 100 pemain asing loh. 100 pemain Iya kan, untuk jadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang mau sampai kapan kita proses naturalisasi ini gitu? Mau sampai kapan itu PR-nya? Apakah kita akan melakukan terus-menerus gitu kan? Apakah kemudian tidak kita lakukan evaluasi gitu? Kita berharap memang ya ini kan bagian dari program jangka pendek PSSI dengan berusaha dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan bertujuan untuk menstimulan pemain-pemain lokal. Tapi kan 11 pemain, 12 pemain dalam sebuah tim ini sangat luar biasa gitu kan. Dan ini kalau kita bayangkan di besok lawan Vietnam gitu kan, semuanya sudah ada. Kipernya aja yang belum kan Martin Paes kan, ya kan? Atau kemudian Cyrus Margono, atau kemudian apa namanya Emil Audiero. Kalau udah ada di belakang misalnya ada Sandy Walsh di kanan, Jordi Amat, kemudian ada Sen Patinama, ada Elkan Bagot, ada juga Jay Inces, ada Nathan Cho, ada Tom Hay, ya kan? Di tengah ada Ivan Jenner, ada kemudian Justin Hubner. Nah, sekarang ada Tom Haye, di depan ada Stapestri, ada Orat Mangun. Udah lengkap itu 11. Jadi saya tuh menarik lawan Vietnam ini. Saya tuh justru kepikiran akan sangat menarik kalau lawan Vietnam ini 11 pemain keturunan turun semua sebagai starting line up. Gitu kan. Minus belum ada kiper kan. Kiper kemungkinan adalah mungkin Nadio atau kemudian Muhammad Riyandi gitu kan yang dijadikan kiper. Tapi ini akan menarik sebagai bahan evaluasi apakah proses naturalisasi yang kita lakukan ini berhasil. Kalau berhasil kita apresiasi. Tapi kalau kemudian gagal harus dievaluasi dong. Tapi kan memang ya, oke lah mereka selesai prosesnya sebelum lawan Vietnam untuk membentuk dia chemistry kan, biar sehebat apapun si pemain kan butuh waktu juga kan untuk betul waktu. Betul. Ya, yang pasti kan misalnya yang Nathan Aco, Tom Haye yang kemudian berikutnya Orat Mangun, oke secara kewarganegaraan dia sudah misalnya nanti disumpah, udah jadi warga negara, tapi kepindahan federasi kan masih harus diurus. Nah itu dia. Itu kan juga masih menjadi hambatan. Nah problemnya adalah tadi yang saya katakan. Sejauh ini 4 tahun Sintayong melatih timnas, ada satu problem yang paling pelik loh sebenarnya yang orang nggak ini. Orang kan semuanya wah Sintayong berhasil dengan segala ininya. Apa tuh? Bahasa. Oh iya. Sekarang ini, kemarin Piala Asia misalnya, kita bawa sekitar 8 pemain keturunan naturalisasi. Sintayong tidak bisa bahasa Indonesia. Kan, diterjemahkan oleh penerjemah di lapangan dengan bahasa Indonesia. Sementara yang di lapangan adalah pemain keturunan yang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Yang bisa putus ya. Artinya kemungkinan ada komunikasi yang terputus di situ. Nah ini kan problem tersendiri. Bahkan saya bercanda gitu sama PSSI, kalau sudah kemudian keturunan ini datang dan hadir, sekaligus saja Giovanni Pambronkos pelatih tim nasional Indonesia gitu. tapi ini ya mungkin harus diluruskan juga. Bang Akmal ini bukan berarti anti naturalisasi ya, enggak ya? Enggak, kalau selama kita berdasarkan undang-undang dan sebagainya, ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut saya itu hak setiap warga negara, itu hak asasi yang tidak bisa kemudian kita larang. Bukan cuma karena dia punya darah keturunan ya, dia orang asing yang menikah dengan orang Indonesia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut, dia mau jadi warga negara Indonesia atas kesadaran sendiri, atas kemauan sendiri tanpa paksaan, kita harus terima itu bagian dari undang-undang kita yang sudah diatur semuanya. Tapi kalau kemudian ada yang saya kritisi adalah hak istimewa menjadi warga negara itu, karena di dalam hak istimewa itu ada aturan bahwa dia harus berjasa kepada negara. Nah, pertanyaannya gitu. Pertanyaannya jasanya apa? Kan belum memberikan kontribusi, tapi kemudian sudah diberikan hak istimewa. Nah, yang saya khawatir ini akan memberikan apa ya? Secara psikologi akan mempengaruhi juga menurut saya perlakuan istimewa. Saya melihat ada beberapa perlakuan istimewa yang kemudian memang harus dievaluasi oleh PSSI. Misalnya pemain-pemain keturunan itu tiket pesawatnya bisnis loh semua. Berarti yang pemain yang bukan diasporanya dibedakan. Beda ya? Iya. Tiket gitu. ekonomi. Nah ini kan artinya ini PR yang harus dibenahi gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya perlakuan istimewa, misalnya ada beberapa pemain yang kayak kemarin kan ada Jordi Amat misalnya yang tidak bergabung dengan timnas dengan tepat waktu ketika mau Piala Asia, Sen Patinama dengan alasan keluarga, itu kan hak istimewa yang diberikan untuk mereka. Ini kan menghadirkan kecemburuan tersendiri, dan menurut saya ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia, maka saat itu perlakuannya di tim nasional juga harus sama. Menurut saya seperti itu. Karena sama-sama mengenakan jersey Garuda ya. Betul. Nah, yang saya ingin katakan, apakah naturalisasi ini adalah
sebuah program dari PSSI atau ini hanya sekedar proyek ya? Ini yang pertanyaan. Saya melihat ada Fardi Bahdim di sana yang sangat antusias sekali untuk kemudian mencari pemain-pemain keturunan asli berdarah Indonesia untuk kemudian menjadi pemain Indonesia timnas. Menurut saya naturalisasi itu delusional, menurut saya ya. Delusional artinya sebenarnya dia udah nggak dipakai di negaranya. Kemudian dia ingin punya sejarah main di tim nasional, akhirnya dia memilih status kewarganegaraan untuk konteks Indonesia. Ya beda misalnya kalau mau bicara misalnya untuk konteks Prancis. Iya, Prancis. Ada Kylian Mbappe yang berdarah apa misalnya. Kemudian karena Kylian Mbappe, orang kan bilang, oh di Maroko, Prancis, Jerman banyak loh keturunan. Tapi kan beda. Yang pertama dia mengenal duit kewarganegaraan. Yang kedua dia dari kecil sudah tinggal di sana, gitu kan? Iya kan? Mbappe misalnya dari kecil sudah sana dan sudah memutuskan dia menjadi warga negara Prancis, gitu kan? Nah, itu yang membedakan sama kita. Kita belum pernah menginjakkan kaki ke Indonesia, tiba-tiba menjadi warga Indonesia dan main di tim nasional. Nah ini menurut saya yang bagian yang harus kita kritisi gitu. Dan kita berharap kritisi ini bukan kemudian menjadikan pro kontra, tapi membuat para pemain yang kemudian mendapatkan hak istimewa menjadi warga negara Indonesia lewat sepak bola, mereka tampil habis-habisan. Salah satu momennya adalah nanti lawan Vietnam. Karena lawan Vietnam ini laga yang wajib dimenangkan. Ini pertaruhan. Menurut saya pertaruhan buat pemain keturunan yang baru saja dihadirkan. Yang kedua juga pertaruhan buat Sintayong. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan anti naturalisasi, tapi perlu di misalnya jangan terlalu tapi mudah. emblem itu udah ada di saya, jadi saya cuek aja. Tapi ini baru berapa menit kencang banget tuh Bang Akmal nih, berani banget tuh. Nah makanya pengen langsung nih gue tembak aja nih. Tembak aja. Berarti dengan sistem mencari pemain keturunan di luar, itu artinya apakah nggak ada pemain sebagus atau selevel mereka di dalam negeri gitu, Bang? Banyak menurut saya ya, pengamatan saya banyak. Cuma karena kita ini lebih suka kalau ada yang bisa shortcut, kenapa harus berproses ya? Kita kan seperti itu gitu kan. Cuma kan kita juga sudah mengalami bagaimana jalan shortcut juga tidak memberikan prestasi gitu. Nah itu kan harus juga menjadi evaluasi gitu. Misal sebelumnya kan sama saja naturalisasi yang kita lakukan, misalnya beberapa pemain misal dari pemain keturunan di Belanda gitu kan banyak juga yang sebelumnya dia main di level klub juga bagus, ada yang di Ajax misalnya Toni Kusel gitu kan, Vitesse Arnhem, kemudian ada Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, John Pambukering di usia waktu di naturalisasi juga main di klub yang punya ini sama. Cuma permasalahannya apakah level permainannya ini lebih dari Indonesia? Kalau sama saja dengan pemain Indonesia levelnya gitu, kualitasnya ya menurut saya sia-sia gitu kan. Mendingan kita cari di Indonesia dan kita bangun kompetisi. Nah ini kan problem kita ambil jalan shortcut tapi kita lupa dengan pembinaan kita gitu kan. Sekarang misalnya pembinaan usia muda kita sejauh ini EPA Elite Pro Academy yang ada usia muda tawuran terus gitu kan. Yang itu kan problem kita kan. Nah, kenapa bisa tawuran? Karena mindsetnya dibikin beda. Jadi ketika usia muda sudah dikejar untuk juara. Saya bisa mengatakan itu karena saya pengalaman lihat bagaimana pembinaan usia muda kita atau event-event usia muda yang saya hadiri, betapa mereka dihadirkan untuk untuk menjadi juara di sebuah event. Padahal itu kan sebenarnya momen buat mereka mengembangkan dan mencari jam terbang. Karena untuk mau jadi juara akhirnya apa? Curi umur. Itu problem-problem kita gitu kan. Tapi kalau yang sekarang nih pemain diaspora yang akan membela timnas kita, yang akan mengambil sumpah ya pada hari ini, itu bakal memberikan dampak sebesar apa terhadap timnas yang sekarang ini? Saya sih belum melihat dampaknya ya dari Piala Asia kemarin misalnya lawan Australia, biasa-biasa saja gitu kan. Menurut saya biasa-biasanya belum berdampak dan saya berharap dampaknya nanti lawan Vietnam. Gitu kan. Karena ini pertaruhan loh buat Indonesia. Oke, kemarin kita menang di Piala Asia 1-0 lawan Vietnam. Tapi saya melihat secara ini kan kita menang, menurut saya beruntung. Karena kita menang lewat penalti dan kemudian ada sisi perbedaan dari permainannya Vietnam ketika di era Park Hang-seo dengan di era Philippe Rogier. Sehingga kemudian ini yang mungkin para pemain Vietnam harus beradaptasi dengan pola berbeda. Kalau Park Hang-seo kan pressingnya luar biasa. Sementara kalau kita lihat dari Philippe Rogier karena di Eropa dia main lebih kepada ball position dan zona marking mainnya bermain zona bukan pressing ketat seperti itu. Dan ini yang kemudian membuat menurut saya kemarin
Kita tuh lawan Vietnam menang beruntung. Nah, sekarang dengan materi pemain semua yang sudah diberikan oleh PSSI, misalnya kebutuhan Sintayong dengan pemain naturalisasinya, bahkan Sintayong pergi ke Belanda, saya tuh sebenarnya sedih gitu. Pelatih tim nasional pergi ke Belanda cari pemain, padahal ada Liga 1 gitu. Itu Bang, nyambung gitu Bang. Sebenarnya memang yang mencari pemain itu Sintayong sendiri, nggak ada departemen khusus di PSSI siapa yang dijelaskan untuk Saya khawatir justru ini jadi bisnis gitu. Saya khawatir justru ini jadi bisnis akhirnya. Jadi ada yang ngasih gitu. nama, Ya nama gitu. Sintayong ngeliat, Ya, datang lihat. akhirnya Oke, jadi bisnis. oke. Ini perlu diinvestigasi. Semoga SOS bisa mendapatkan itu semua untuk investigasi. Karena menurut saya sangat luar biasa ya hak seorang pelatih mencari pemain untuk menjadikan warga negara Indonesia loh. Lain misalnya pelatih-pelatih di Eropa atau pelatih-pelatih Spanyol, tim nasional Spanyol, Brazil dan sebagainya, mereka nonton ke Eropa, mereka lihat pemain Tandingan. Ya, memang kan. mereka. Kita ini nyari pemain untuk dijadikan warga negara Indonesia. Bahkan saya pernah bercanda, saya bilang jangankan di Belanda gitu, di Indonesia aja nih pemain asing kita tanya semua, mau nggak jadi warga negara Indonesia dengan iming-iming main di timnas? Mau mereka semua, gitu kan? Mau loh. Dan banyak seperti itu yang pada akhirnya mereka setelah itu selesai karir mereka kemudian pulang lagi ke negaranya menjadi warga negara mereka, dan itu fakta gitu. Tapi seandainya kalau misalnya memang perlu diinvestigasi, apakah Bang Akmal punya bukti-buktinya gitu? Ya kan harus investigasi, kan harus mencari barang buktinya. Nanti kalau udah ada sama-sama. buktinya, apakah ini bagian dari bisnis atau tidak, itu kan saya keluarin aja gitu ya. Kalau saya kan belum, artinya ini perlu diinvestigasi. Ada beberapa orang yang kemudian sangat intens melakukan proses naturalisasi ini. Apakah ini bisnis atau ini pure keinginan pemain-pemain itu untuk menjadi warga negara Indonesia? Itu harus dibuktikan ya, itu ya. Harus dibuktikan dong. Kan nanti harus kita searching dulu apakah benar ini murni keinginan, atau kemudian ada iming-iming atau ada biaya fee yang didapatkan dari pemain-pemain itu untuk pindah ke warga negaraan. Itu kan perlu dieksplor lebih dalam gitu. Sehingga kemudian yang beberapa pemain Indonesia tuh sebenarnya secara naluri mereka agak sedih juga gitu. Tapi mereka nggak berani ngungkapkan itu. Kenapa? Takut sama netizen. Gitu. Ya padahal kan memang kalau pemain keturunan kan memang mereka juga punya, kalau lebih fair ya, mereka juga punya kesempatan kan, ada Betul. kesempatan karena dia punya darah, Ya, karena memang orang tuanya tinggal. Betul. Punya hak lah. Tapi menurut saya salah jalan kalau kemudian kita iming-imingi tim nasional gitu. Jadi kita seperti menjual tim nasional kepada orang gitu. Kalau saya gini, siapa Furkon kebetulan mau jadi warga Indonesia, ya silakan, warga negara Indonesia. Untuk jadi tim nasional, kalau dia punya kualitas, dia pasti jadi tim nasional. Tapi kan kita enggak. Koko, mau nggak lu jadi pemain warga negara Indonesia? Ntar main di timnas. Semua yang ini saya siap main di timnas gitu kan, semua. Jadi timnas itu harganya murah sekali gitu. Dengan orang pindah ke warga negara, dia akan jadi pemain tim nasional. Nah ini yang harus diubah dulu ya. Jadi kalau kita bicara dulu, orang mati-matian untuk bisa menjadi pemain tim nasional. Bahkan mereka harus seleksi. Era-era tahun 70-an mereka harus seleksi dari level bawah gitu. Sekarang udah gampang. Sekarang untuk bisa tim nasional hanya ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Jadi ada jalur satu lagi Ada 2 tiba-tiba. jalur, yang nggak ada jalur zonasi. Tapi gini deh. Tapi gini deh, dari sekian banyak pemain diaspora, tadi sebutkan 12 ya tadi ya. Ada nggak yang paling dinantikan oleh Bang Akmal? Kalau saya sih menantikan permainan Tom Haye. Karena menurut saya di antara 13 pemain yang sudah dinaturalisasi ini, yang punya potensi besar, yang permainannya bisa kualitas permainannya lebih di atas yang lain, menurut saya Tom Haye. Gitu kan. Walaupun sudah berusia, tapi secara 38, permainan, visi, 39 pengalaman, gitu. saya itu sangat tertarik menunggu penampilannya. Kalau yang lain saya pikir masih sekedar euforia medsos lah gitu. Dilulukan di medsos gitu kan. Kayak kemarin misalnya Ayak Oratmangun melawan Ayak Fortuna Sittard gitu. Nah. Kita lihat videonya lari-lari doang Oratmangunnya gitu kan, diganti menit 65 gitu kan. Atau kemudian misal yang lagi rame juga Justin Hubner, gitu kan. Ya kan, kapten Wolf U21 gitu. Sekarang dipinjamkan ke Cerezo. Cerezo Osaka. Iya kan. Artinya menurut saya delusional menurut saya gitu. Kenapa? Karena pastinya sebelum dia memutuskan untuk jadi warga negara Indonesia kembali gitu kan dengan bloodnya,
awal-awalnya mereka pasti berpikir untuk jadi tim nasional Belanda. Sekarang gini, Giovanni Van Bronckhorst itu waktu lagi pasti disuruh jadi warga negara Indonesia nggak mau. Walaupun dia punya, kenapa? Karena dia punya ambisi main di tim nasional Belanda. Tapi kalau kemudian dia sudah berhitung, wah gua di timnas Belanda nggak bisa lolos nih. Ya udah, cari aja lagi yang gue bisa main di tim nasional, kan itu kan bisa menambah daftar istilahnya CV-nya dan juga naikin harga juga gitu. Ya. Nah, itu apakah ada sisi bisnis itu perlu diinvestigasi. Lagi-lagi harus dan kawan-kawan nih Koko sama Purkon harus ikut investigasi. Kenapa? Sepak bola kita nih harus ditaruh di rel yang benar. Mereka yang bisa main di tim nasional adalah mereka yang benar-benar punya prestasi dan memberikan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia. Yang saya khawatir sekarang ini timnas itu udah seperti apa ya? Seperti klub gitu kan. Mereka masuk bonusnya gila-gilaan. Bonus gitu kan. Menang lawan ini minta bonus sekian, menang lawan ini. Jadi main besar-besaran bonus. Jadi seperti apa ya? Tarkam yang di kostumkan. Nah ini juga harus dibenahi menurut saya gitu kan. Oke, jadi waktu menang lawan Vietnam kita minta bonus 1,5 miliar. Nanti kalau kita menang lawan Australia kita minta tolong ya Pak siapkan bonus 2 bonusnya miliar. naik lagi. Menurut saya ini udah salah kaprah kalau menurut saya. Tim nasional seperti ini. Artinya semua pemain Cristiano Ronaldo, Messi tujuan utamanya adalah membela tim nasional. Untuk negara gitu. Untuk negara nggak. Iya karena cita-cita tertinggi pemain bola adalah tampil di tim nasional. Nggak ada harga gitu. untuk ditawarkan gitu. Iya, kalau kemudian dapat bonus yaitu rezeki tambahan gitu. Tapi kalau kita kemudian baru mau main sudah takar bonus sekian, menurut saya ini yang harus dibenahi dari sepak bola kita. Pastinya harapannya dari Bang Amal dan seluruhnya ya itu adalah bermain dengan seluruh jiwa raga. Patriotisme. Pertanyaannya, bagaimana peluang kita melawan Vietnam nanti? Nah, ini peluangnya sebenarnya sangat besar dengan 12 pemain keturunan yang ada gitu kan. Ini harga mati harus menang. Dua-duanya? Minimal di GBK. Gitu kan. Harus menang gitu. Kenapa? Karena ini kuncian yang pertama kalau kita mau lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, maka kunciannya melawan Vietnam. Kita bisa menang lawan Vietnam atau kemudian di leg keduanya 26 Maret kita tahan imbang Vietnam di Hanoi ya. Nah, dan itu minimalis harga mati yang harus diraih oleh timnas kita saat ini dengan materi pemain yang super mewah gitu kan. Bahkan ya Vietnam udah gemetar kan, ini kita melawan Belanda atau Indonesia kan gitu kan. Harusnya kayak gitu-gitu bisa dimainin untuk cyber kita ya. Iya. Lagi nih sama kita nih. Iya. Dan mereka bukan Belanda kok, mereka punya turunan negara. Iya. Kita main cyber gitu ya. Iya. Dan atau mungkin pemain kita ini ilmu padi. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah ini juga menjadi ukuran buat Sintayong loh, diperpanjang kontraknya atau tidak. Jadi salah satu ujiannya dia ya. Ujiannya dia di sini kalau dia bisa mengantarkan timnas meraih hasil maksimal di 2 pertandingan melawan Vietnam ini, peluang untuk lolos kan terakhir nanti Indonesia ketemu Filipina home lagi, ketemu Irak home. Oke lah kalau ketemu Irak dia di atas kita lah, agak berat. Tapi Filipina kita bisa menang dan kita berpeluang untuk jadi runner up di grup ini gitu kan. Kalau kita udah lengkap naturalisasinya semua di tok palu jadi Indonesia, lawan Irak sebenarnya bisa dong harusnya kan sama-sama main di luar negeri gitu kan gambarannya gitu kan main di luar negeri dan sebagainya. Cuma permasalahannya itu apakah kemudian yang masih saya ini ya pride dia di sini sebagai orang Indonesia sudah tertanam. Nah itu problem loh gitu kan. Jadi main bola lu punya kemampuan tinggi, punya teknik tinggi, bahkan punya tapi kalau ada rasa di sininya belum ada, itu juga berat juga gitu. Susah ya, mau sejago apapun ya. Dan itu yang diperjuangkan dulu misalnya ya, kita itu main timnas kemampuan biasa-biasa aja, tapi semangat juangnya untuk merah putihnya tinggi, bisa menang gitu kan. Nah, itu yang pernah terjadi dan itu cerita sejumlah pesepak bola legendaris kita gitu. Betapa dulu membela sebuah tim nasional mereka nggak pernah bikin bonus gitu. Nah, kalau menang baru kemudian sekarang terbalik, bonus dipikirkan di depan, baru jadi bonusnya kecil nggak usah menang lagi. Yang saya khawatir gitu kan, ini kan berat. Jadi berjuang habis-habisan untuk timnas dan ini harga mati gitu kan. Jadi menang lawan Vietnam merupakan harga mati buat Sintayong juga, karena ini dia akan kan Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa apakah Sintayong akan diperpanjang atau tidak, ujiannya adalah di akhir Maret ini gitu. Artinya kalau ukuran akhir Maret berarti 26 ya akhir bulan akhir ini kan walaupun misalnya dia sudah ada perpanjangan kontrak setidaknya sampai bulan Juni sampai Piala Asia U23 berjalan gitu kan. Dan itu berarti Bang Amal nih optimis ya, 4 poin ya paling tidak ya? Ya harus 6 kalau menurut saya bahkan. Kalau bisa 6 berarti? Harus 6 dengan materi pemain yang super mewah kayak gini kan gitu. Dan ini juga harus menjadi
target yang benar-benar dicanangkan oleh PSSI, kita punya 11 pemain loh. 11 pemain keturunan gitu Diaspora. kan. Satu. Terus kalau dijumlah lagi 13 pemain yang main di luar negeri. Plus, Abroad, ya kan, Asnawi Alam, Arhan Pratama, Marcelino, iya kan. Walaupun Sen Patinama nggak ikut karena cedera nih. Artinya dibanding Vietnam yang pemain lokal semua gitu kan. Ya, kita harusnya di atas dong dengan pengalaman main di luar negeri semuanya. Ya kita harus di atas, bahkan bukan cuma di atas Vietnam, kita udah harus di atas Thailand juga dengan materi yang super mewah kayak gini gitu kan. Dan Vietnam juga kemungkinan nggak full tim ya, ada beberapa pilarnya yang Betul, betul lah, kita juga nggak full tim. Misalnya Asnawi nggak bisa main karena akumulasi. Oh iya. Ya kan? Kita panggil 28 pemain gitu kan. Tapi kan akan dikerucutkan hanya 23 pemain nanti yang akan disertakan. Hari ini nggak usah. Nah, tapi saya Hari ini tuh ya? ada satu hal yang saya kritisi gitu kan. Saya yakin semua pelatih di tim nasional, siapapun pelatih yang ditunjuk main timnas, dengan lihat Liga 1 saya ini, kayak pemain seperti Stefano Lillipali pasti dipanggil. Nah itu tuh, itu yang jadi pertanyaan. Menurut Bang Amal nih, Stefano Lillipali nggak dipanggil, Sadil Ramdhani ya, itu nggak dipanggil. Yang sebenarnya menurut kita punya potensi, punya bakat yang bagus. Iya, Panu kita tahu. Ini bukan masalah teknis kalau menurut saya, ini masalah non teknis gitu. Apa tuh? Menarik. Apa tuh Suka kalau ada tidak bocoran? Suka nggak suka? Iya, gitu kan. Yang saya lihat seperti itu. Selama Sintayong melatih tim nasional, sepertinya Stefano Lillipali nggak akan pernah dipanggil tim nasional Indonesia. Ini sama dengan dulu, gitu kan. Ketika eranya Ivan Kolev, Ilham Jaya Kusuma tidak pernah dipanggil tim nasional Indonesia. Padahal dia 2 kali jadi top scorer Liga ketika itu kan. Tapi ketika berganti dari Peter Way, Ilham Jaya Kusuma jadi andalan. Nah, saya melihat faktor Lillipali ini bukan masalah teknis. Kalau teknis luar biasa gitu kan dia kan. Kalau kemarin alasan fisik, Fisik gitu. ya kan. Sekarang 28 pertandingan Lillipali nggak pernah absen loh. Di Liga 1 ya? Di Liga 1 gitu kan. Nggak pernah absen main dan punya 16 assist 11 gol. Pemain gelandang gitu kan. Dan punya keuntungan juga Lillipali Bisa main di berbagai posisi gitu kan. Artinya secara teknis dia nggak ada kekurangan dan layak untuk tampil. Saya melihat ada sisi non teknis. Mungkin Sintayong tidak suka dengan gaya dia, dengan sikap dia di luar lapangan gitu Bukan kan. dalam lapangan ya? Dalam sama. Menurut saya juga Sadil ini kayaknya ada kasus kemarin di Piala Asia sehingga kemudian dia tidak dipanggil lagi gitu. Dan saya lihat inilah sisi Sintayong bahwa dia tidak mau ada pemain yang lebih dari, artinya yang membantah dia mungkin ya, secara ini, baik itu di media sosial ataupun dalam kegiatan sehari-hari gitu. Dan ya ketegasan ini kita harus berikan apresiasi, tapi amat disayangkan kalau kemudian ego lebih ditonjolkan dibanding kepentingan yang dibutuhkan sekarang. Misalnya siapa pemain yang bisa main di posisi Lillipali lah saat ini di tim nasional gitu kan, selain Marcelino. Ya makanya ujungnya Marcelino Ya kan? ujung-ujung. Oke, ada Tom Haye gitu. Siapa lagi? Lillipali itu bisa sayap kiri, bisa second striker, bisa sayap kanan, bisa juga jadi striker. Post 9 juga bisa. Artinya ya ini produk Liga 1 gitu. Yang sedang berjalan gitu. Kita harus akui ya, dengan performa Panu, Borneo juga kan kekerek kan. Betul. Performa secara timnya. Bahkan calon juara Liga 1 ya. Calon juara Liga, dan menurut saya adalah ya artinya selama tinggal tim nasional buat Lillipali, selama masih dipegang Sintayong, menurut saya seperti itu. Sama halnya dulu Ilham Jaya Kusuma selama tinggal timnas ketika masih dipegang Ivan Kolev, dan itu memang hak prerogatif pelatih gitu ya. Tapi menurut saya ada sisi di mana ego itu harus diturunkan. Dulu kan ada misalnya timnas Argentina, siapa waktu Daniel Passarella kan, dia punya punya syarat kalau main di tim nasional nggak boleh rambut gondrong, ya kan, sampai kemudian Batistuta potong rambutnya kan. Padahal pemain-pemain Crespo potong rambutnya, padahal dia terkenal pemain-pemain yang gondrong. Kanigia potong rambutnya gitu kan. Nah, saya pikir ini momentum ya, di saat kompetisi kita sedang berjalan dan sebagainya, ada sisi di mana sebenarnya banyak pemain-pemain yang potensial. Misal di posisi bek kanan ada Fajar Fatur Rahman juga di Borneo FC gitu kan. Pemain Pasinak ya dia. Lumayan bagus dan dia tidak pernah tergantikan. Atau kalau mau kemudian misalnya dari tim-tim lainnya, yang menarik kan di sepak bola kita ini, di timnas kita ini, tim peringkat 1, 2, 3, 4 nggak ada sedikit menyetor pemain tim nasional. Menariknya itu ya. Bali United misalnya, ya kan, peringkat 3 nggak ada satupun pemainnya yang masuk tim nasional gitu kan. Nggak ada sama itu sekali kan menarik kan. Sementara yang banyak di tim nasional itu tim-tim yang justru ada di papan bawah, yang mencetak pemainnya di tim nasional. Artinya gini, menurut saya secara non teknis
sebelum masuk main di timnas dia sudah punya beban mental juga ketika kemudian problem-problem yang dihadapi klubnya di papan bawah gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian buat federasi sepak bola kita gitu kan. Ada sisi di mana harus dibenahi. Tapi kalau kita lihat 28 pemain ini semua yang dipanggil itu udah pemain-pemain memang pilihan Sintayong.